pioneering a made-to-order renewable energy package. Every Nah, LG salah satu perusahaan terbesar di dunia yang khusus bermain di dunia baterai. Dia sudah punya pasar. Ini merupakan deal yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Karena belum ada deal pasca reformasi, deal bisnis sebesar ini 9,8 bilion US dollar, dan betul-betul negara hadir dalam mengawal proses deal ini. Indonesia dalam misi besar untuk melakukan transisi besar-besaran dari mobil yang menggunakan bahan bakar fosil ke mobil listrik yang ramah lingkungan. Untuk itu, menurut Presiden Jokowi, kendaraan listrik harus menjadi moda transportasi utama di tanah air. Dalam hal ini, pemerintah memiliki cita-cita bahwa Indonesia harus menjadi pemain penting dalam global supply chains di industri mobil listrik. Sebab Ibu Pertiwi memiliki sumber daya mineral yang sangat besar untuk mendukung pengembangan moda transportasi listrik. Sementara itu, setelah proses yang cukup panjang, Badan Koordinasi Penanaman Modal mengumumkan secara resmi masuknya investasi, yakni sebesar 9,8 miliar US dollar atau sekitar 142 triliun rupiah dari perusahaan LG Energy Solution. Investasi ini diklaim sebagai yang terbesar sejak era reformasi. Sementara itu, dalam kesepakatan ini, LG Energy Solution bekerja sama dengan konsorsium badan usaha milik negara yang berencana membangun industri sel baterai kendaraan listrik yang terintegrasi dengan pertambangan, peleburan, pemurnian, serta industri prekursor dan katoda. Kepastian tersebut pun didapatkan setelah Menteri Bahlil melakukan pertemuan dengan Chief Executive Officer atau CEO LG Energy Solution Yong Soo Kwon, yang mana pertemuan itu dilaksanakan di kantor Kementerian Investasi atau BKPM. Pertemuan itu juga turut dihadiri oleh Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Gandhi Sulisyanto, Direktur Utama PT Antam Niko Kanter, dan Direktur Utama Indonesia Battery Corporation atau IBC Toto Nugroho, dan seluruh perwakilan tingkat eksekutif di konsorsium LG. Bahlil mengungkapkan LG sepakat dan berkomitmen untuk melanjutkan proyek Grand Package kerjasama ini setelah sebelumnya sempat terkendala usai diterbitkannya aturan Inflation Reduction Act atau IRA di Amerika Serikat yang mempengaruhi rantai pasok bahan baku baterai kendaraan listrik dunia. Keputusan untuk melanjutkan proyek itu pun menurutnya menunjukkan konsensus dan keinginan untuk mencapai tujuan bersama antara pemerintah Indonesia dengan LG Konsorsium, yakni dalam rangka hilirisasi sumber daya alam, peningkatan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia, dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, Bahlil juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan sigap membantu percepatan realisasi investasi proyek. Sementara untuk lokasi yang dipilih untuk pengembangan industri prekursor dan katoda adalah kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah. Selain itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pun menegaskan bahwa kerjasama investasi ini adalah kolaborasi antara perusahaan asing, konsorsium BUMN, pengusaha nasional di daerah, dan juga UMKM. Untuk itu, investasi ini pun diharapkan membawa dampak positif bagi perekonomian daerah. Melalui proyek kerjasama investasi ini, Indonesia pun akan naik kelas dari produsen dan eksportir bahan mentah menjadi pemain penting pada rantai pasok dunia untuk industri baterai kendaraan listrik. Baterai listrik sendiri merupakan komponen utama mobil listrik yang dapat mencapai 40% dari total biaya mobil listrik itu sendiri. Yang mana dari sisi produksi baterai, biaya material merupakan komponen utama dengan 50 hingga 60% dari total biaya baterai. Pada tahun 2035 nanti, Indonesia mencanangkan untuk memproduksi 4 juta mobil listrik dan 10 juta motor listrik. Sebelumnya, LG Energy sendiri telah mengkonfirmasi adanya tanda tangan MOU tersebut tapi menolak mengungkapkan rinciannya. Menurut pejabat pemerintah yang mengetahui rencana tersebut, nota kesepahaman itu berisi paket bisnis baterai di Indonesia, dari mulai penambahan bahan baku hingga pembuatan sel baterai. Dalam hal ini, CEO LG Energy Solution Yong Soo Kwon turut menyampaikan apresiasinya terhadap pemerintah Indonesia dan juga BUMN yang mana terus memberikan dukungan bagi mega proyek ini. Kwon juga menyampaikan bahwa saat ini konsorsium siap melanjutkan diskusi pendirian perusahaan yang diharapkan mendapatkan persetujuan dari Dewan Direksi masing-masing anggota konsorsium, sehingga dimungkinkan konstruksi pada tahun 2023 ini.
Selain LG International, perusahaan bajasa Korea yang lain yakni POSCO juga disebut akan menjadi pemangku kepentingan dalam proyek tersebut. Sementara untuk langkah awal proyek ini dimulai dari pembangunan pabrik sel baterai di Karawang dengan total investasi sebesar 1,1 miliar US dollar. Pabrik tersebut akan memproduksi secara komersil sel baterai sebanyak 10 gigawatt pada April 2024 mendatang. Selanjutnya, investasi mega proyek akan dilanjutkan dengan pembangunan pabrik smelter, perkursor, dan katoda serta kerjasama pertambangan yang saat ini dimiliki oleh Antam di Buli, Halmahera. Sebagai informasi, mega proyek senilai 9,8 miliar US dollar atau setara dengan 142 triliun rupiah ini merupakan proyek kerjasama antara LG Konsorsium dan Konsorsium BUMN IBC yang terdiri dari LG Energy Solution, LG Chem, Huayu, LX International, POSCO Future M, Antam, dan IBC.